Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang alasan kita harus hidup takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan merupakan perintah yang begitu banyak diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab. Karena Tuhan ingin setiap umat-umatnya hidup takut akan Dia. Karena pada dasarnya, inti dari semuanya adalah rasa takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Ibadah tanpa takut akan Tuhan semuanya adalah kesia-siaan. Pelayanan tanpa takut akan Tuhan semuanya adalah kesia-siaan. Berkat-berkat yang kita terima, mujizat yang kita alami dan sebagainya tanpa takut akan Tuhan tidak ada gunanya saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya setiap orang-orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan hidup takut akan Tuhan. Demikian saya dan saudara hari ini. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Biarlah hari ini kita memahami kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan. Kenapa begitu banyak Allah memerintahkan di dalam firman-Nya supaya umat-umatnya takut akan Dia. Karena ada alasan sehingga saya dan saudara, sehingga setiap umat-umatnya harus takut akan Dia. Apa saja yang menjadi alasan itu saudara? Itu yang akan kita belajar di dalam video renungan malam hari ini. Dengan harapan saudara, setelah mendengarkan renungan ini, dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita akan menjalani hidup takut akan Tuhan. Dan kita juga akan mengalami upah janji Tuhan sebagai upah takut akan Dia. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik takut akan Tuhan, alasan upah takut akan Tuhan, adalah dari Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan
Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke dalam telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, beribu-ribu orang berbondong-bondong berdesak-desakan mengikut Yesus. Dan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk memberikan pengajaran-pengajarannya kepada mereka. Tapi selalu terlebih dahulu Dia mengajar murid-muridnya. Dan kali ini dalam perikop ini, saudara, topik yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah topik tentang takut akan Tuhan. Di mana Yesus berkata di ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia. Jadi di sini, saudara, Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya hidup takut akan Allah. Dan Yesus bahkan menegaskan, dibandingkan dengan takut akan Allah dan takut akan manusia yang bisa membunuh tubuh, yang bisa menghilangkan nyawa, sekalipun ada manusia yang bisa menghilangkan nyawa mereka masih lebih harus takut akan Allah daripada manusia yang mengancam nyawa mereka tersebut. Itu gambaran yang ditegaskan oleh Yesus bahwa betapa mereka harus takut akan Allah. Yesus mau murid-muridnya berbeda dari orang-orang Farisi, di mana di ayat 1 sampai ayat yang ketiga Yesus menegur, mengeritik orang-orang Farisi yang kelihatan rohani tetapi sebenarnya mereka munafik. Sampai Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi Yesus
tidak mau murid-muridnya hidup dalam kemunafikan. Mereka kelihatan pengikutnya, mereka kelihatan baik dan sebagainya, tapi ternyata mereka munafik seperti orang-orang Farisi. Yesus mau murid-muridnya berbeda. Dan termasuk saya dan saudara hari ini, saudaraku, Yesus mau hidup kita berbeda. Yesus mau perbedaan dalam kehidupan kita itu terletak pada takut akan Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang dilihat, bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan penilaian orang banyak, tetapi perbedaan saya dan saudara itu harusnya adalah takut akan Allah. Saudara, begitu banyak orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, mengatakan dirinya pelayan Tuhan, hamba Tuhan dan sebagainya, tetapi sebenarnya tidak sedang hidup takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang sama waktu dia ada di depan orang lain maupun saat dia sendirian, saat dia tidak ada yang melihat, saudara. Harusnya sama. Satu kali saya punya seorang bapak, saya libatkan dia sebagai pelayan, saudara. Karena menurut saya pada waktu itu dia sudah layak untuk dilibatkan sebagai pelayan. Kenapa? Karena saya lihat kesetiaannya, saya lihat bebannya untuk pekerjaan Tuhan, kasihnya kepada Tuhan itu terlihat dari apa yang dia lakukan, dan saya lihat perubahan hidupnya juga. Dan waktu itu saya percaya dia sudah berhenti merokok juga, karena bagi saya berhenti merokok, bebas dari merokok itu adalah salah satu bukti orang yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan waktu itu saya tantang dia untuk terlibat pelayanan, dan dia berkata dia siap dengan kriteria yang saya beri. Tetapi satu waktu, saudara, saya datang ke rumahnya, dan waktu itu betapa kagetnya dia. Dia sedang ada di depan rumahnya, dan dia sedang melakukan menjemur sesuatu hasil dari ladangnya, dan kemudian pada waktu itu dia sedang merokok. Ketika saya datang, betapa kagetnya dia, dan dia masih berusaha untuk menyembunyikan rokok itu, saudara, ke bawah kain lap yang sedang dia pegang. Waktu itu jadi pikiran saya, malah jangan-jangan sampai nanti terbakar pula itu kain lap. Tetapi saudara, yang saya lihat di sini adalah bahwa sekalipun selama ini dia sudah terlihat perubahan, tapi menurut saya belum berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Sekalipun dia sudah ditantang terlibat dalam pelayanan, dan akhirnya dia terlibat dalam pelayanan, tapi benar-benar belum berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Karena terbukti dia masih takut pendeta, dia masih lebih takut lihat pendeta dia merokok daripada Tuhan yang selalu melihat dia setiap saat. Sedangkan bagi saya tidak ada kepentingan dia merokok dan sebagainya, tidak ada pengaruh apa-apa. Yang penting sebenarnya adalah dia dengan Tuhan. Nah saudara, jangan-jangan masih begitu banyak orang Kristen yang demikian, yang lebih takut melihat pendeta daripada melihat Tuhan. Dan kekristenan yang demikian adalah kekristenan yang munafik. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya jemaat-jemaat takut lihat saya sebagai pendeta. Tidak ada gunanya. Seharusnya yang Tuhan mau adalah kita takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, maka tidak ada masalah pendeta hadir di situ atau tidak. Sikap, tindakan, perbuatan kita akan tetap sama. Karena kita tahu Allah hadir di mana-mana. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Saat ini mari kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kekristenan saudara? Apakah saudara sebagai orang Kristen, saudara benar-benar hidup takut akan Tuhan? Apakah saudara memiliki hati yang benar-benar takut akan Tuhan? Jangan sampai saudara lebih takut melihat manusia, melihat pendeta saudara, melihat teman-teman saudara segereja, daripada melihat Tuhan. Dengar saudara, Yesus berkata bahwa apabila ada orang yang bisa menghilangkan nyawamu sekalipun,
Kamu harus tetap lebih takut akan Tuhan daripada orang yang bisa menghilangkan nyawamu tersebut, kata firman Tuhan. Artinya sekalipun ada ancaman bagi kita, di sana malah kita lebih takut akan Tuhan tetap. Apalagi hanya karena kebiasaan-kebiasaan buruk. Seharusnya sebagai bukti kita takut akan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita jauhkan, saudara. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu sudah kita singkirkan karena kita takut akan Tuhan. Bahkan sekalipun ada yang menjadi ancaman nyawa kita, kita tetap harus lebih takut akan Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan di ayat 4 dan ayat 5 tadi, saudara. Dan saat ini saya mau kita belajar apa alasan sehingga Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya, bahwa saya dan saudara harus takut akan Tuhan lebih daripada siapapun, bahkan lebih daripada orang yang bisa menghilangkan nyawa kita sekalipun. Kenapa, saudara? Sekali lagi ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia. Maksudnya takutilah Allah, takutilah Tuhan. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Takutlah kepada Allah, saudara. Hiduplah takut kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya bisa mencabut nyawa kita, tetapi Dia Tuhan yang bisa melemparkan kita ke dalam api neraka jika kita tidak hidup takut akan Dia. Itu sebabnya jalanilah hidup takut akan Tuhan. Milikilah hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan bisa melemparkan kita ke dalam neraka jika kita tidak benar-benar hidup takut akan Dia. Kenapa begitu banyak orang mengambil jalan hidup kemunafikan di dunia ini, saudara? Padahal itu bisa berakibat fatal, neraka sampai selama-lamanya. Kenapa begitu banyak orang yang kelihatannya beriman padahal semuanya hanya kemunafikan, semuanya hanya kesandiwara? Padahal itu bisa berakibat neraka sampai selama-lamanya, karena Tuhan tidak akan mungkin ditipu. Tuhan tidak akan mungkin dibohongi. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita koreksi diri kita. Hiduplah takut akan Tuhan, karena Dia bisa mencabut nyawa kita dan Dia juga bisa melemparkan kita ke dalam neraka. Dia begitu mengasihi kita, saudara. Bahkan Dia turun dari sorga. Dia serahkan nyawanya. Dia rela menderita bagi kita di kayu salib, supaya kita hidup takut akan Allah, supaya kita hidup mengasihi Dia. Tetapi jika sekalipun Dia sudah mengorbankan segalanya, Dia sudah rela mati di kayu salib, namun kita tetap hidup dalam kemunafikan, kita tetap hidup tidak takut akan Tuhan, maka wajar akhirnya berakhir di neraka sampai selama-lamanya, saudara. Itu sebabnya mari kita hidup takut akan Tuhan. Jalanilah hidup takut akan Tuhan. Jangan hidup dalam kemunafikan seperti orang Farisi yang kelihatan rohani, saudara. Mereka melakukan segala perintah agama, tetapi Yesus berkata, hati-hati terhadap ragi orang Farisi, yaitu ragi kemunafikan. Tuhan mau kita hidup takut akan Dia. Jalani hidup takut akan Dia. Saat ini, saudara, sebagai orang Kristen, sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Ataukah saat ini ada saudara yang sedang menjalani hidup dalam kemunafikan? Saudara dikenal sebagai orang baik, saudara dikenal sebagai orang yang rohani, saudara dikenal sebagai pelayan Tuhan, orang yang disegani, orang yang dihormati. Tetapi jangan-jangan hari ini saudara sedang menyimpan dosa. Saudara, satu kali beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta yang sangat terkenal, pemimpin satu organisasi gereja yang besar di Indonesia ini, yang selalu mengajarkan tentang keluarga, keharmonisan keluarga. Tetapi betapa kagetnya dunia gereja di Indonesia bahwa ternyata pendeta ini sudah begitu lama hidup dalam dosa, perzinahan. Dia selalu mengajarkan, berkhotbah tentang keharmonisan keluarga,
mengasihi istri, hidup dalam kesetiaan di tengah keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Orang-orang menghormati dia, orang-orang menghargai dia, tetapi ternyata dia hidup dalam perzinahan. Saudara, hidup ini bukan siapa kita. Hidup ini bukan seberapa tinggi jabatan kita. Tidak ada orang yang kebal, saudara. Tetapi yang menentukan hari ini adalah apakah kita takut akan Tuhan. Kalau orang sekalipun dia selalu mengkhotbahkan tentang kekudusan, kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan hidup dalam dosa. Sekalipun orang tersebut orang yang dianggap bisa dicontoh, jadi panutan, jadi teladan, tetapi jika dia tidak takut akan Tuhan, maka bisa saja dia sedang hidup bergelimang dosa. Sama seperti pendeta ini tadi, saudara, yang selalu berkhotbah tentang keluarga harmonis, keluarga setia satu dengan yang lain, tetapi ternyata sudah hampir belasan tahun dia hidup dalam perzinahan, memperkosa orang lain yang seharusnya dia lindungi. Dia hianati istrinya. Kenapa? Karena dia pendeta yang luar biasa, tetapi bukan pendeta yang takut akan Tuhan. Dengar saudara, hari ini saya dan saudara bukan urusan dengan orang lain. Saya dan saudara, urusan kita adalah kepada Tuhan. Tidak ada alasan saudara berkata, dia pendeta pun demikian, dia begini, dia begitu, dia lebih rohani tapi dia pun ternyata begini. Tidak ada alasan. Tanggung jawab kita satu saat semuanya adalah kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada orang lain, tetapi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak? Karena orang yang tidak takut akan Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidupnya, di mana Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang akan mencabut nyawa kita satu saat, tetapi Allah yang akan melemparkan orang-orang yang tidak takut akan dia ke dalam api neraka, di mana di sana ada penderitaan, di mana di sana ada siksaan api neraka sampai selama-lamanya. Saudara, adakah saudara yang pernah mengalami kesakitan yang begitu sakit di bumi ini? Itu belum apa-apa dibandingkan dengan penderitaan di neraka, saudara. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan. Neraka itu digambarkan sebagai tempat yang menderita, tempat siksaan, di mana di sana ada ratap dan keretakan gigi. Saudara pernah mendengar orang kesakitan sampai giginya gemeretak? Saya pernah melihat, saudara. Saya pernah mendoakan orang seperti itu. Satu kali ada seorang ibu yang keracunan kandungan, saudara, yang pada waktu itu kami pikir dia sedang kerasukan. Dia bereaksi seperti orang kerasukan, saudara. Tetapi ternyata setelah dicek, dia keracunan kandungan. Sampai lidahnya hampir putus dia gigit. Sampai gigi-giginya berputusan saat dia gigit dengan begitu kuat. Kami harus taruh sendok. Sendok itu mematahkan giginya. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena sakitnya dia rasa. Padahal sakit yang dia rasakan itu masih karena keracunan kandungan, belum karena api neraka. Itu pun sudah terdengar keretakan gigi yang begitu kerasnya. Dengar saudara, neraka itu penuh dengan penderitaan. Itu sebabnya takutlah akan Allah. Karena dia bukan hanya mencabut nyawa, tapi dia juga melemparkan orang-orang yang tidak takut akan dia ke dalam api neraka. Biarlah hari ini saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, supaya sorga yang menjadi bagian kita. Kemudian yang kedua, saudara, alasan sehingga kita harus takut akan Tuhan, itu ada di ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dengar saudara, takutlah akan Allah. Kenapa? Karena yang kedua, kalau burung pipit pun
yang harganya hanya dijual 5 ekor 2 duit. Tapi sungguh pun demikian dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Allah, tidak dilimpahkan oleh Allah. Apalagi kamu, kata Tuhan, kamu lebih berharga bukan hanya dari 5 burung pipit yang dia pelihara itu, bahkan lebih berharga dari banyak burung pipit. Dan firman Allah berkata, rambut di kepalamu pun terhitung. Itu sebabnya dia akan memelihara, dia akan menjaga engkau. Bahkan rambut di kepalamu pun dia tahu, dia hitung itu, saudara. Yang kita sendiri tidak tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Tetapi Allah yang memelihara burung pipit yang murah itu, dia menghargai kita. Kita begitu mahal dan berharga di matanya. Bahkan dia rela mati bagi kita. Rambut di kepala kita pun dia hitung. Artinya dia akan memelihara kita. Takutlah akan Tuhan karena dia memelihara kita, saudara. Takutlah akan Tuhan karena dia memelihara kita. Adakah saudara yang karena kebutuhan akhirnya saudara tidak hidup takut akan Tuhan? Begitu banyak saya melihat hal seperti itu, saudara. Ada orang yang karena penyakit akhirnya berdukun. Artinya apa? Oleh karena penyakit yang mungkin sudah lama dia derita, akhirnya dia tidak lagi takut akan Tuhan. Dia berdukun, dia menduakan Tuhan. Ada orang yang karena kebutuhan dia korupsi. Karena kebutuhan dia tidak takut akan Tuhan. Ada orang yang karena ingin kemewahan dan sebagainya, dia melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Padahal dengar saudara, kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan, yang harganya begitu murah, dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu. Tuhan bahkan rela mati untuk kamu, bukan hanya akan memelihara engkau, tetapi bahkan rela mati untuk saudara. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sedang menjalani hidup takut akan Tuhan atau tidak? Kalau saudara menjalani hidup takut akan Tuhan, maka dengar saudara, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara kita. Mungkin saudara, dalam kasus-kasus tertentu, orang yang hidup takut akan Tuhan itu terlihat sebagai kebodohan. Ada orang yang menganggap bahwa sesuatu itu tidak lagi dosa karena itu sudah dimaklumi oleh orang banyak. Orang akan berkata, ya wajarlah. Tetapi dengar, dosa tetap dosa, bukan berdasarkan pandangan umum. Sekalipun menurut orang umum itu tidak salah, kalau firman Allah berkata itu dosa, maka itu tetap dosa. Orang yang takut akan Allah tidak akan melakukan dosa, tidak akan melakukan dosa sekalipun orang banyak menganggap itu sesuatu yang wajar. Orang yang takut akan Allah, dia akan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, karena dia tahu Tuhan akan memelihara dia. Adakah saat ini saudara merasa susah karena masalah ekonomi, masalah keuangan, saudara terhimpit hutang oleh karena kondisi yang ada saat ini? Dengar saudara, dalam semua kondisi yang saudara alami ini, tetaplah takut akan Tuhan. Karena kalau burung pipit pun dia pelihara, apalagi saudara. Pertanyaannya, sanggupkah saudara tetap hidup takut akan Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami? Kalau saudara tetap hidup takut akan Tuhan, maka dia akan memelihara saudara. Dia akan membuktikan bahwa dia memelihara saudara. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang ketiga, mulai ayat yang ke-8, firman Allah menegaskan bahwa aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Kenapa harus takut akan Tuhan? Alasan ketiga adalah ketika kita takut akan Dia, mengakui Dia dalam kehidupan kita, kita juga akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah. Wow saudara,
itu satu peristiwa yang akan sangat mengagumkan. Ketika satu saat kita berdiri di hadapan Sang Juru Selamat kita, dan kita diakui di depan malaikat-malaikat Allah sebagai orang yang takut akan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Pernahkah saudara mengalami saudara di mana satu kali saudara, kelebihan saudara diakui di depan banyak orang? Mungkin ada orang yang mempromosikan saudara dalam saudara punya kelebihan dalam satu hal. Bukankah itu sesuatu yang mengagumkan saudara? Bayangkan jika satu saat kita berdiri di hadapan Allah dan kemudian Dia mengakui kita di depan berlaksa-laksa malaikat. Itu sesuatu yang sangat mengagumkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan itu akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ketika orang tersebut hidup takut akan Tuhan, dia mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam kehidupannya, maka Tuhan pun satu saat akan mengakui orang tersebut di depan malaikat-malaikat. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa setiap kita harus hidup takut akan Tuhan. Mengapa kita harus hidup takut akan Tuhan saudara? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, bukan hanya akan mencabut nyawa setiap manusia, bahkan Dia berkuasa untuk melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka. Jadi kenapa kita harus takut akan Tuhan? Supaya sorga yang menjadi bagian kita, bukan neraka. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita buktikan iman kita kepada Yesus melalui cara hidup takut akan Dia, maka sorga yang akan menjadi bagian kita. Yang kedua, kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Karena Tuhan memelihara umat-umatnya. Kalau burung pun dipelihara oleh Tuhan, burung pipit yang begitu murah pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita begitu berharga, bahkan Dia rela mati bagi kita. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan diakui di depan malaikat-malaikat, berlaksa malaikat, bahwa kita adalah anak-Nya yang takut akan Dia. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan. Kita praktekkan firman Tuhan, terapkan firman Tuhan, dan mari kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami hidup takut akan Engkau. Kami mau jalani hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Karena hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Orang yang tidak takut akan Engkau akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sebabnya kami yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami mau buktikan iman dan percaya kami melalui hidup takut akan Engkau. Dan kami mau jalani hidup takut akan Engkau karena Engkau akan memelihara kami ya Tuhan. Kalau burung pipit pun Engkau pelihara, apalagi kami. Kami mau jalani takut akan Tuhan. Dan kemudian kami akan jalani takut akan Engkau dalam perjalanan hidup kami, karena satu saat kami rindu, kami diakui di depan para malaikat sebagai orang yang takut akan Tuhan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu, kami mau jalani hidup takut akan Tuhan. Kami mau menyaksikan campur tangan dan perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan
Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizat-Nya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka.
Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu, bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa,
Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan.
kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka.
Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu, Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka, sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong, sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan
doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.